Kamu pernah ngerasa nggak sih saat ngobrol, kok orang-orang nggak dengerin aku ya? Kok aku diabaikan ya? Nah, punya hubungan yang baik dengan orang-orang di lingkungan yang tepat dan sehat itu membahagiakan sih. Tapi di sisi lain, saat lingkungan eh, mengucilkan kamu rasanya gitu ya, ini bisa bikin kamu minder, nggak pede dan punya cara pandang yang nggak sehat ke diri sendiri, terutama saat kamu bingung dan nggak tahu kenapa ya orang-orang berlaku seperti ini ke saya. Nah, kamu pernah nggak kepikiran apakah ini karena kebiasaan yang kamu punya yang bikin orang-orang tuh mengabaikan kamu saat kamu ngobrol dengan mereka? Sebelum kita obrolin lebih lanjut, perlu diingat ya, VT ini untuk kita refleksi sama-sama supaya jadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk menyindir, menjudgment atau memojokkan siapa-siapa. Nah, coba cek hal-hal berikut, siapa tahu sering kamu lakukan tanpa kamu sadari sehingga bikin orang-orang jadi jengah dan gerah berinteraksi dengan dirimu. Yang pertama, apakah kamu orang yang bicara terlalu banyak, mendominasi obrolan sehingga orang lain nggak punya kesempatan untuk bicara tentang diri mereka? Atau kamu selalu bicara tentang dirimu sendiri tanpa mau ngedengerin orang lain? Kalau jawabannya iya, nah ini bisa jadi nih penyebab orang-orang jengah bergaul sama kamu. Terus-terusan ngobrolin diri sendiri tanpa kasih orang lain waktu untuk beropini akan bikin orang lain ngerasa nggak dihargai dan nggak didengerin ya. Dan orang jadi ngerasa nggak penting. Terus hubungan itu kan harus dua arah ya. Ada waktu kita bicara, ada waktu kita harus dengerin orang lain juga. Yang kedua, suka mengkritisi. Mungkin maksud kamu ingin orang jadi lebih baik daripada dirinya yang sekarang, sehingga kamu selalu kasih tahu orang lain untuk sebaiknya jangan gitu deh. Mending kamu gini aja deh. Kamu cocoknya seperti itu, jangan begini. Nah, mungkin kamu maksudnya perhatian ya. Tapi satu sisi lain ini bikin orang ngerasa dikritisi dan nggak enak banget dikritisi terus-menerus. Terutama kalau kamu hanya fokus pada kesalahan orang lain aja, lupa pada kebaikan yang pernah dilakukan oleh mereka. Jadi nggak boleh mengkritisi. Nah, gimana kalau kasih saran, kasih nasihat untuk bisa berprogres, tapi tetap memperhatikan cara menyampaikannya, waktunya, serta kondisi emosional orang yang mau dinasehatin ini. Dan penting juga untuk menimbang, ini saya sampaikan nasihat, apa benar-benar karena orang ini butuh nasihat, atau hanya karena saya kesel sama perilaku dia, terus saya nasihatin dia. Nah, itu perlu juga tuh jadi pertimbangan. Advice-nya jadi terukur. Nah, itu penting ya. Ketiga, kamu sering bicara negatif, nyindir, satir, komplain tentang semua hal. Tahukah kamu bahwa kita senang sama yang baik-baik, menghindari yang negatif-negatif? Kenapa? Ya karena dengar hal-hal negatif itu bikin kondisi hati dan mood kita jadi negatif ya. Bikin capek juga. Jadi nggak perlu diobrolin terus pun tanpa kita bisa ngendaliin hal negatif itu terjadi kok. Nah, kurang-kurangin deh komplain, ngomongin, ngebahas hal-hal negatif. Sesekali boleh, tapi jangan keterusan. Yang keempat, kehadiranmu nggak menarik perhatian. Nah, mungkin ya kamu ngerasa orang-orang nggak terlalu memperhatikan kata-kata yang kamu sampaikan, padahal kamu baru ketemu nih sama orang-orang ini. Nah, mungkin ada hubungannya dengan kepercayaan diri yang kamu punya dan cara kamu membawa diri di keramaian di tengah orang-orang. Orang-orang akan lebih tertarik sama individu yang punya self-esteem yang bagus, yang kuat, dan memiliki kesan pertama yang baik. Penting untuk meningkatkan rasa percaya diri, bahasa tubuh yang luas. Nah, caranya berlatih. Coba di kaca, depan kaca gitu, berdiri dengan rasa percaya diri, dengan senyum yang lebar, mata yang mengandung keramahan gitu. Nah, kita juga suka kan ngelihat orang yang ramah, yang senyum. Nah, jadi kan kita nggak ragu-ragu tuh, nggak takut untuk ngajak interaksi orang yang ramah. Yang kelima, kamu sering overthinking, nanti mau bilang apa ya, bicara apa ya nanti ya saat orang lain ngobrol. Kamu sibuk memikirkan bagaimana bicara yang baik ya, bicara seperti ini tepat nggak ya, nah respon ini nih gimana ya. Kesannya kamu nggak banyak bicara, padahal kamu diem itu karena lagi mikir nanti mesti ngomong apa nih. Nah, sehingga obrolan tuh jadi nggak natural karena kamu banyak diem. Akhirnya orang mengira bahwa oh iya orang ini pendiam nih, nggak suka diajak banyak ngobrol nih. Tapi di samping semua hal tadi, bukan berarti juga itu semua salah ya.
kita hanya bisa mengendalikan perilaku diri kita sendiri, kita nggak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Kalau kamu sering melakukan 5 hal tadi itu, ya bukan berarti kamu orang jahat kok. Itu hanya cara kamu ngerespon situasi sosial dan itu bisa banget diubah. Perlu juga diingat bahwa ya nggak semua orang akan tertarik dan suka dengan kita dan ingin berinteraksi dengan kita, dan itu pun nggak apa-apa banget. Lebih baik arahkan energi dan perhatian ke orang-orang yang mau interaksi dengan kita, peduli dengan kita, menghargai kelebihan dan memaklumi kelemahan yang kita punya, sambil pelan-pelan berproses untuk berprogres berubah. Subscribe dan follow channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi. Terima kasih.